ketua dan sekretarisnya. Siapa yang mau jadi ketua dulu? Ya udah deh. Oke, sekarang untuk sekretnya. Saya dok. Oke. Saya izin tulis ya dok. Ya. Sebelum kita lanjut ke kasusnya dulu ya, kita bahas dulu tentang topik utamanya. Apa itu asma? Ada yang mau coba jawab dulu? Ya dan mungkin aku boleh mulai dulu dok. Ya. Nah, kalau dari aku tahu, yang aku tahu itu tuh asma penyakit saluran pernapasan yang kayak gejala sesak napas gitu. Nah tapi jujur kalau mau bahas sih aku belum cari di dalam ya. Mungkin ada yang tahu nggak di sini? Ya ampun Joevan, tadi kamu bilangnya apa? Itu hal dasar loh, itu hal basic. Harusnya orang semua juga tahu, apalagi orang awam. Kamu belajar yang benar nggak sih? Oh kamu udah tahu belum? Saya juga lumayan tahu. Ya kamu udah tahu kenapa tadi nggak jadi ketua? Dari awal misalnya ya dia menjadi ketua nggak mau. Sorry. Udahlah, kalau kalian saling debat gitu, jadi siapa yang menjelasin lebih dulu? Mungkin aku boleh coba jawab ya dok. Jadi setahu aku tuh mungkin kita bisa lebih fokus kayak ke gejala-gejalanya gitu deh. Setahu aku asma itu dia kan bakal bikin kayak batuk, sesak nafas sama menging gitu kan. Tapi aku belum cari lebih jauh sih, aku cuma pernah dengar aja. Catherine, kamu ngomong kayak gitu gak ada yang jelas tau enggak sih? Gak usah so tau deh. Kalau nggak ngerti, mendingan diem aja. Semua orang kan udah tahu, pasti kalau asma gejalanya ya itu aja, batuk, menggigil, sesak nafas. Tapi yang ngebedain apa coba? Gimana sih kalian? Kita malah jadi nyalain satu sama yang lain, bukannya diskusi. Kembali fokus ke topiknya. Asma kan itu gangguan pada saluran pernapasan, bukan cuma hanya batuk doang. Jadi kenapa sih kita harus bahas panjang lebar? Semua orang pasti tahu lah gejalanya. Yang penting itu diagnosanya kan. Kenapa malah muter-muter gini? Kenapa sih gak ada yang mikir lebih dalam? Ada banyak hal harus kita pertimbangkan dalam diagnosa. Kalau nggak teliti, bisa-bisa kita salah diagnosa. Ini diskusinya kok jadi tanpa jelas sih. Sekarang kamu jangan cuma bicara asal aja dong. Kalau nggak ada yang ngertiin, mending diem aja. Kita tuh semua udah ngomongin hal yang sama, jadi ulang-ulang. Itu cuma buang-buang waktu doang sih. Kalau cuma debat terus tuh kita nggak selesai. Membahas apa sih? Duh, kalau semua orang cuma saling serang kayak gini, mending gak usah diskusi deh. Kalau nggak ada yang serius, ngapain kita lanjut? Kalian ini semua bisa kerjasama nggak sih? Kalau nggak bisa ngomong baik-baik, ya udah nggak usah diskusi. Buang-buang waktu beneran. Semuanya. Oke. Kita balik lagi, kita fokus balik lagi ke tujuan awal diskusinya ya. Kita sini semua datang ke kuliah untuk belajar dan memahami tentang penyakit. Ya udah belajar asma ini juga. Ya udah kita fokus lagi. Kita hargain semua pendapatnya, saling mendengarkan. Jangan nyala lagi nih. Ayo kita coba fokus lagi ya. Oke. Saya mau dengar kalau ada yang punya ya tentang pengelolaan asmanya. Siapa mau mulai dulu? Oke aku izin mulai dulu dok. Mungkin kalau menurut aku baik mulai sama pengelolaan asma dulu ya. Nah jadi udah pada tahu kan mungkin kalau asma itu harus pakai inhaler ya atau buka mulut gitu. Nah udah nggak usah ya lebih banyak lagi kan. Kamu bilang apa sih tadi? Orang jelas-jelas pengobatan asma itu bukan inhaler doang. Kamu baca yang bener nggak sih? Penting juga buat jelasin dosisnya, kapan waktu terbaiknya buat gunainnya Fatin. Kamu kalau tahu cuma ngomong obat doang ya percuma aja. Mungkin bisa juga ditambahin kayak terapi jangka panjangnya. Setelah aku ada yang namanya kortikosteroid itu tuh dia lebih baik buat pasien yang asmanya tuh lebih parah. Oh, jadi sekarang kalian baru tahu ya tentang pengobatan jangka panjang. Kenapa nggak dari tadi sih ngomong gitu? Semua ngomong tapi nggak ada yang jelas. Ini kok kayak susah banget ya kita diskusi. Gimana kita bisa tahu kalau kita cuma salingnya terus-menerus? Kalau kenapa kita nggak fokus saja? Oke, mari kita coba bahas satu aja. Gak usah langsung nyerang, semuanya kan punya pendapat masing-masing. Gila, ini susah banget. Gimana mau diskusi kalau malah ribet kayak gini? Oke semuanya. Saya paham kalau semuanya lagi frustrasi bahas ingat tentang terus. Tapi kan kita sini untuk belajar, saling mendukung juga, bukan
pemakaran yang namanya. Jadi coba untuk lebih sabar, dengarkan orang lain pendapatnya satu sama lain, bicaranya pun juga lebih konstruktif, ya. Diskusinya yang kalau saya tuh nanti bisa hasilnya lebih bagus ya. Jadi tolong, please. Oke dok. Oke deh ya. Semuanya mungkin kita coba ulang ya. Coba diskusi lagi. Tapi kali ini lebih bisa dilatih kan semuanya. Nah, oke, sip. Oke. Jadi kalian mau bahas lebih lanjut tentang gejala-gejalanya dan mekanismenya, kita coba lagi dari simple dulu. Kira nih jawabnya. Jadi aku mau nambahin. Kalau pada serangan asma itu bakal terjadi bronkokonstriksi. Nah, saat bronkokonstriksi itu bakal ada peningkatan mukus namanya sama inflamasi di saluran nafas. Makanya dia bisa ada gejala kayak batuk sama sesaknya itu. Nah, bagus, betul sekali. Nah, kalau menurutmu kita mau bedain asma sama penyakit lainnya gimana? Differential diagnosisnya kan banyak juga. Mungkin kita bisa tanya lagi, anamnesis lagi pasiennya itu keluhannya gimana. Kan kalau asma biasanya dia parahnya di malam hari. Terus kalau misalnya penyakit kayak batuk yang biasa, biasanya dia bisa batuknya itu bisa selalu gitu, gak di malam hari aja. Mungkin itu aja sih dok. Ada yang mau nambahin lagi nggak ya? Benar. Menurut aku benar Fatin. Seperti spirometri bisa menunjukkan gejala obstruktif saluran pernafasan yang reversible setelah pemberian bronkodilator. Mungkin kita juga bisa perlu mempertimbangkan diagnosis lainnya seperti kayak PCOK, terus terutama pada kayak pasien memiliki kayak riwayat merokok gitu. Iya, benar. Asli. Nah, sama kalau buat pengolahan mungkin yang ada yang biasanya ya tuh pasien asma itu juga untuk dikasih edukasi ya buat kayak faktor pencetusnya ya, misalnya kayak alergen gitu, terus cara menghindarinya ya gitu. Setuju. Kontrol jangka panjang juga penting, seperti penggunaan kortikosteroid inhalasi untuk mencegah serangan. Nah, ya, terus aku juga nambahin juga kalau misalnya itu tuh harus pakai yang pathway terapi itu loh, yang udah saling tingkat derajat keparahan si asma ini. Izin nambahin, kalau bagus kalau kita tuh juga bahas tentang pentingnya buat follow up berkala untuk evaluasi kontrol asma. Nah, aku mau nambah ini. Jadi edukasi pasien tentang penggunaan inhaler itu juga sangat penting. Benar tuh karena info soalnya kadang-kadang pasiennya sendiri udah ada inhalernya tapi mereka kayak cara pakainya salah, katanya ending-endingnya asmanya nggak membaik. Oke, jadi ingat ya kalau mau diskusi, nah ini bagus, saling dengar, saling menghargai dan semuanya. Ya kita istirahat dulu ini semua. Hanya pasti lagi agak capek juga kan. Ya udah kita break time 15 menit dulu, nanti kita lanjut lagi ya. Terima kasih semuanya. Saya mau pergi minum dulu ya. Yuk. Oke, nah teman-teman, tadi kita sudah melakukan yang namanya diskusi PBL. Tadi kalian bisa lihat kalau misalnya ada beberapa orang yang berbicaranya tidak etis atau tidak sopan sama teman sendiri, baik dengan teman maupun dengan dokter. Maka oleh karena itu pentingnya untuk komunikasi dengan baik, karena komunikasi itu sangat penting, apalagi kita itu sebagai dokter. Suatu hari nanti kita akan bertemu dengan pasien, jadi kita harus bisa memulai terlebih dahulu dengan teman-teman di sekitar kita, lalu kita bisa komunikasi lebih baik dengan pasien selanjutnya dalam mengobatinya. Mungkin itu aja dari kelompok kami, terima kasih.